Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah, kami mengadakan satu mesbah buat pribadi, peswa keluarga. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 14. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 3 sampai ayat 8. Ayat 9 sampai ayat 14 besok. Kolose pasal pertama ayat 3 sampai ayat 8, ayat 9 sampai ayat 13 besok. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur pada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Dan harapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ayat 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Tuhan. Puji Tuhan. Suatu firman Allah yang ingat, di mana Paulus bangga melihat jemaat Kolose bangga dalam hal tentang imannya kepada Kristus. Sebagaimana pada ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Paulus telah mendengar tentang imannya orang jemaat Kolose, bahkan juga kasihnya terhadap orang-orang kudus. Bukan saja imannya pada Kristus, kasihnya kepada orang-orang kudus. Suatu kebanggaan bagi Paulus, maka dia mengucap syukur kepada Tuhan melihat jemaat Kolose sedemikian keimannya kepada Kristus dan kasihnya kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang Kristen. Sebagai hamba Allah, Paulus merasa bangga. Dan kita sebagai anak-anak Allah juga bangga. Dan hari ini saya juga bangga melihat saudara pertama pagi-pagi mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, berarti saudara beriman kepada Tuhan. Orang mengadakan mesbah pada pagi hari ini karena saudara beriman kepada Kristus. Maka saudara berdoa, karena berdoa saudara beriman, karena saudara menjerit kepada Dia, karena saudara beriman. Iman kepada Kristus, sehingga saudara mengutamakan di atas segala-galanya sebelum mengadakan aktivitas lain atau bekerja, berdagang, sekolah. Karena saudara beriman, maka saudara mengadakan mesbah. Kalau saudara tidak beriman, saudara tidak akan mengadakan mesbah pribadi. Karena saudara beriman, saudara mengadakan mesbah arti beriman, arti percaya kepada Kristus, bahwa sumber berkat, sumber pertolongan, sumber penyertaan. Dan pagi hari saudara akan bekerja, akan berdagang, sekolah. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Bahkan lebih pada itu, saudara kalau sudah diberkati, timbullah kasih saudara terhadap orang kudus. Ya, bukan kasih itu korban, siap berkorban pada orang-orang yang membutuhkannya.
Karena saudara ketika diberkati, saudara mengerti untuk apa uang ini. Untuk apa uang ini? Dan firman Allah katakan dalam 1 Korintus 10:31, baik makan minum semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara mengerti dengan baik apa yang saudara diberkati Tuhan kembali, tapi saudara gunakan untuk Tuhan. Semua tanda dengan kasih. Nah, kasih itu saudara lakukan. Dan Paulus sebagai hamba Allah bahasa bersyukur bahwa dia melihat jemaat Korintus sedemikian rupa imannya pada Kristus dan kasih pada orang-orang Kristen yang membutuhkannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan, dan saya bangga dengan saudara. Karena saudara mengadakan mesbah pribadi. Gak gampang orang mengadakan mesbah pribadi. Gak gampang orang mengadakan mesbah keluarga kalau dia tidak percaya atau tidak beriman. Karena saudara beriman, maka hidup saudara beda dengan mereka. Dan saya percaya Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Satu perkara, Dia Allah yang peduli. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami. Biar iman kami tetap teguh. Sekalipun hadapi angin gelombang, kami tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menolong, menyelesaikan persoalan kami yang berat. Apapun kami hadapi, Tuhan adalah benteng hidup kami, Tuhan adalah perisai hidup kami, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Dan kalau kami diberkati, kami selalu berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Sebab firman berkata, baik makan minum semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para amal, para TNI Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Biar negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.